Nah, jadi sekali lagi kondisi negara kita ala khatarin azim. Ini negara sedang dalam bahaya yang sangat besar, very very danger, saudara. Nah, karena itu yuk jawaban untuk ini semua, pertama kita lebih mendekatkan diri kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita semua. Yang kedua, kita mesti lebih merapatkan ukhuwah di antara kita, saudara. Jangan tinggalkan ibadah, pererat ukhuwah kita. Sebab kalau kita nggak mendekatkan diri kepada Allah, maaf, kalau besok terjadi kebangkrutan negara ini, saudara, maka Indonesia ini bisa terjadi huru hara. Nanti manusia di mana-mana perilakunya seperti binatang. Rampas sana, rampas sini, bunuh sana, bunuh sini, saudara. Dan itu tidak akan bisa lagi dikendalikan. Tidak bisa dikendalikan oleh tentara, oleh polisi, atau siapapun, saudara. Nah, maka itu, agar hal itu tidak terjadi, pertama, tingkatkan iman takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tingkatkan persaudaraan kita semua, saudara, supaya kita kompak. Kalau terjadi hal-hal darurat, kita bisa jaga, saling menjaga satu sama lainnya. Jaga kampung-kampung kita, jaga rumah-rumah kita, jaga masjid-masjid kita, jaga pasar-pasar kita, agar kita tidak mudah terprovokasi oleh siapapun. Dan kepada pemerintah kita minta segera lakukan perubahan. Saya udah capek memberikan nasihat. Kalau saya katakan bosan nggak boleh, jerah nggak boleh, saudara. Kita dalam dakwah nih walaupun secapek apapun nggak boleh kita kapok, jerah, saudara. Kami sudah sampaikan nasihat kepada pemerintah, saudara. Sudah kita sampaikan, saudara, di mimbar-mimbar, lewat orang-orang yang dekat di sekitar presiden, lewat orang-orang yang duduk di DPR, saudara, lewat menteri-menteri yang ada di kabinet. Kita sudah sampaikan kepada mereka, kalau negara ini mau makmur, adil, sejahtera, singkirkan pejabat-pejabat korup, pejabat-pejabat jahat, pejabat-pejabat brengsek. Nggak boleh lagi ada di jajaran pemerintah kita, saudara. Nggak boleh. Orang udah ketahuan brengsek masih diangkat jadi menteri. Orang udah ketahuan terlibat judi online masih dipertahankan jadi menteri. Orang yang sudah ketahuan terlibat korupsi masih dipertahankan jadi menteri. Orang yang ketahuan terlibat pelanggaran HAM seperti pembunuhan di KM 50 masih diangkat menjadi menteri. Bagaimana mau berkah ini negara? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saudara. Nah, maka itu, saudara, di malam peringatan manusia yang serba sempurna, paripurna, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mohon kepada Allah dengan tawassul, yaitu tawassul melalui kesempurnaan nabinya, saudara, kesempurnaan akhlaknya, karakternya, kehidupannya, perilakunya, agar Allah menyelamatkan kita punya negeri ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini negara kita saya udah nggak bisa ngomong lagi, udah ya kawan. Nasihat demi nasihat udah kita sampaikan, tinggal kita lihat aja. Ini negara tinggal nunggu kehancuran kalau tidak ada segera perubahan dan perbaikan. Jangan sekali-kali rakyat terus ditekan dengan pajak, ditekan dengan pajak, ditekan dengan pajak. Besok akan ada saatnya rakyat akan tumpah ruah ke jalan untuk menolak itu. Belajar dari peristiwa di Pati. Belajar dari peristiwa di Pati. Pajak naik 250%, rakyat turun besar-besaran, saudara. Begitu turun baru dia normalkan lagi itu pajak. Nah, ini kenaikan pajak bukan di Pati aja, hampir di semua daerah, saudara. Nah, itu bukan hanya PBB yang naik, pajak-pajak yang lain juga ikut naik. Ada urusan apa? Kok menteri yang bisa mikirnya pajak dipertahankan terus? Katanya ini ahli Bank Dunia, ini ahli moneter, ini ahli IMF, ini ahli PBB. Kalau cuma malakin preman juga bisa. Betul? Betul? Saudara, menteri itu bukan tukang palak. Kalau preman tukang palak, menteri jangan jadi tukang palak. Kerjaannya rakyat dikit-dikit pajak, dikit-dikit pajak, dikit-dikit pajak. Maka itu saya ajak umat, saudara, kalau Anda dipajaki apapun Anda tidak mampu bayar, nggak usah bayar. Lawan itu, saudara, pajak-pajak yang zalim. Ada urusan apa rakyat yang miskin diwajibkan pajak di luar daripada kemampuannya? Jangan bayar. Kira-kira berani gak? Berani tolak pajak yang yaitu yang mencekik? Berani tidak? Berani tidak? Takbir. Maka itu semua gerakan-gerakan anti kenaikan pajak saya dukung di seluruh Indonesia, saya dukung, saudara. Bukan, itu bukan mengada-ngada, bukan, saudara.
Jadi kadang-kadang saya kalau begini saudara jadi ingat dulu saudara Anda tahulah saya dulu bagaimana berseberangannya dengan Gus Dur saudara dalam urusan-urusan pemikiran liberalnya. Tapi dalam urusan politik Gus Dur banyak benernya saudara. Dulu Gus Dur bilang apa? DPR MPR itu kan kayak taman kanak-kanak, bubarin aja itu. Emang betul kenyataannya sekarang DPR MPR kayak taman kanak-kanak. Saya mau tanya, kalau DPR MPR kayak taman kanak-kanak, pertahankan atau bubarkan? Pertahankan atau bubarkan?